Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 22 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah Kiai Khalil Nafis secara pribadi menegaskan bahwa umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Saya sendiri berkesimpulan bahwa hukumnya boleh mengucapkan selamat Natal, apalagi bagi yang punya saudara Nasrani atau bagi pejabat di Indonesia yang masyarakatnya plural, kata Kiai Khalil dalam keterangan resminya hari Ahad 19 Desember yang lalu. Kiai Khalil juga menilai umat Islam mengucapkan selamat Natal hanya sekedar memberikan penghormatan kepada kaum Kristiani yang merayakannya, bukan justru mengakui keyakinannya. Beliau juga menjelaskan bahwa fatwa MUI tahun 1981 tentang perayaan Natal bersama tidak menjelaskan soal pelarangan mengucapkan selamat Natal. Selain itu, beliau juga menyadari bahwa sebagian besar ulama di Indonesia berbeda pendapat soal mengucapkan selamat Natal. Beliau lantas mengimbau bagi yang tidak berkepentingan untuk mengucapkan selamat Natal tidak perlu mengucapkannya. Nah, pemirsa, apa bantahan argumentatif terhadap yang membolehkan ucapan selamat Natal? Apa hukum mengikuti ritual maupun seremoni hari raya orang-orang non-muslim? Dan apa bahaya seruan-seruan untuk merayakan atau mengucapkan selamat Natal? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang cendekiawan muslim, Ustadz Irfan Abu Nafid. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Ustadz Irfan? Sehat Ustadz? Khairin, alhamdulillah, barakallahu lana wa lakum. Alhamdulillah. Baik Ustadz, menyikapi terkait berita yang cukup menjadi dalam tanda kutip polemik ya beberapa waktu terakhir. Ini kalau panjenengan melihat hal tersebut, ini kira-kira apa bantahan argumentatif terhadap yang membolehkan ucapan selamat Natal? Ada yang berpendapat bahwa memberikan ucapan selamat Natal ini sudah diajarkan di dalam Al-Quran, seperti tertuang di dalam Quran surat Maryam ayat 34. Nah, benarkah demikian atau seperti apa ini? Mohon penjelasannya, Ustaz Irfan. Thayyibun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Nah, para pemirsa sekalian berbicara terkait dengan topik tadi yang dipertanyakan, ini sebetulnya berkaitan dengan beberapa hal sekaligus. Yang pertama, prinsipnya berkaitan dengan pembahasan hukum Islam, tentu kaidahnya adalah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, bahwa penghukuman atas sesuatu itu setali tiga uang merupakan penggambaran dari pemaparan dari faktanya itu sendiri. Artinya apa? Para ulama usul menjelaskan ketika kita membahas tentang suatu hukum, maka fakta atau manatul hukmi dari objek yang kita hukumi ini wajib difahami secara presisi, tidak boleh kemudian keliru, salah menghukumi. Yang dibicarakan misalnya masalah ucapan selamat tanda petik Natalan, tapi yang dibahas misal definisi yang lain. Nah, itu tidak bisa kita terima secara logika di dalam logika hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi, ini ada dua pembahasan sebetulnya yang tadi bagaimana kemudian hukum mengucapkan selamat atas perayaan hari raya non muslim misalnya, bukan hanya Natal saja tapi juga yang lainnya. Yang kedua, benarkah kemudian ada ucapan selamat Natal di dalam Al-Qur'an. Nah, adapun masalah yang pertama, maka pada prinsipnya para ulama lintas mazhab, sama saja apakah lintas mazhab usul fikih, apakah mazhab mutakalimin, mazhabul ahnaf, ataupun juga lintas mazhab fikih, apakah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hanbali, para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab Turath mereka sudah menegaskan, contoh kita nukilkan dari
penjelasan Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Hanbali. Wa amma tahni'atu bi syairil kufri al-muhtasabihi fahrum bil ittifaq. Maka ucapan tahniah. Jadi kalau kita bicara soal istilah selamat di dalam bahasa Indonesia, maka orang Arab itu memahaminya dengan istilah at-tahniah. Para ulama fikih itu mengistilahkannya at-tahniah bi syairil kufri atau at-tahniah bi ayadil musyrikin wal kafirin. Hukum mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang non-muslim. Dalam hal ini ditegaskan oleh ulama kenamaan dari mazhab Hanbali, faharamun bil ittifaqi. Hukumnya haram itu berdasarkan kesepakatan. Nah, ya tadi ini digambarkan contohnya tadi mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang non-muslim. Bahkan kalimatnya misal orang mengatakan dalam bahasa Arab, Eid Mubarak alaika. Semoga keberkahan bagimu. Ini berkaitan dengan perayaan mereka itu sendiri. Jadi kalau kita bicara soal pendapat para ulama lintas mazhab, maka kita katakan ini sudah sangat jelas sebetulnya para ulama, terutama para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab Taurat mereka sudah menegaskan keharaman mengucapkan ucapan selamat ini hatta kepada orang-orang non-muslim dari kalangan ahlu dhimah misalnya. Nah, terlebih kalau misalnya kita perhatikan di dalam pemaparan para ulama, kira-kira ucapan selamat itu hakikatnya apa? Nah, di dalam kitab Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Aji, di dalam salah satu kitab beliau, Mu'jam Lughat al-Fuqaha, kamus bahasa para ahli fikih. Beliau mendefinisikan hakikat dari at-tahni'ah atau ucapan selamat itu apa? Dia merupakan al-mubarakatu lisyakhsi bi khairin asabahu. Ini doa keberkahan atas seseorang atas kebaikan yang menimpanya. Perlu digarisbawahi kata kunci yang pertama barokah, doa keberkahan, doa kebaikan atas apa? Yang kedua yakni atas kebaikan yang menimpanya. Jadi yang pertama ada doa kebaikan atas kebaikan. Berarti kalau kemudian kita mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada hari raya non-muslim, itu bisa terjadi kalau kemudian orang yang mengucapkan selamat tadi, yang pertama mendoakan kebaikan atas apa yang diyakini sebagai kebaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian perayaan non-muslim merupakan kebaikan dalam keyakinan seorang mukmin dan juga muslim? Nah, tentu tidak, karena beda keyakinan, beda persepsi. Dalam hal ini, bagi seorang mukmin tentu tidak pada tempatnya kita meyakini kebenaran ada pada orang-orang non-muslim itu sendiri. Terlebih yang namanya tahniah, dia khilafat ta'ziyah, kebalikan dari duka cita. Berarti dia menggambarkan sukacita, muwajahatan man asabahu khairun bisururi ma'du'a ilahu bil istimta bihadzal khairi. Jadi itu menunjukkan apa? Ditujukan kepada seseorang yang mendapatkan kebaikan datang kepadanya, kita tampakkan dalam bentuk sukacita, disertai dengan adanya doa, menikmati kebaikan tersebut. Nah, tentu definisi tahniah seperti ini sudah include di dalamnya ada ikrar, ada persetujuan, ada keridhaan, ada sukacita. Kita digambarkan terlibat di dalam apa yang kemudian kita ucapkan di balik kata selamat tadi. Artinya kalau kemudian ada seorang muslim, mukmin, mengucapkan tahniah, ucapan selamat atas perayaan hari raya non-muslim, berarti sama saja dia menyetujui ridho, sukacita terhadap perayaan-perayaan orang-orang non-muslim itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin kemudian seorang mukmin yang meyakini Allah qul huwallahu ahad kemudian bisa terlibat di dalam perayaan-perayaan umat-umat agama lain yang keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan seorang mukmin itu sendiri. Ketika umat Islam meyakini qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan, tidak ada Allah punya anak, tapi dalam keyakinan orang non-muslim misalnya Allah memiliki anak Tuhan dan lain sebagainya, tentu tidak pada tempatnya kemudian kita mengucapkan selamat atas perayaan yang pada hakikatnya merayakan kelahiran anak Tuhan dalam keyakinan agama lain. Nah, tapi di dalam KBBI sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ucapan selamat hakikatnya sama tadi seperti tahniah, doa keberuntungan, doa kebaikan, simpati dan sebagainya. Yang kedua, istilah Natal pun juga di dalam KBBI itu menggambarkan kelahiran Isa Al-Masih, Yesus Kristus.
Ini tentu berkaitan dengan keyakinan orang non-muslim yang di dalam hakikat urufiyah berarti istilah Natal itu sendiri itu sudah include di dalamnya keyakinan tentang hari lahir Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan di dalam keyakinan orang-orang non-muslim itu sendiri. Nah, poin ini tentu menunjukkan bahwa tahniah, ucapan selamat terhadap hari raya non-muslim ini tidak pada tempatnya boleh diucapkan oleh seorang mukmin, jelas hukumnya haram. Karena mengucapkan selamat atas perayaan mereka itu bertentangan kemudian dengan ayat-ayat dari Allah Ta'ala yang menggambarkan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kufurlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhan itu 3 dalam 1. Nah, ini konsep Trinitas dikritik di dalam Al-Qur'an. Lalu yang kedua tadi, poin yang kedua, bagaimana berkaitan dengan benarkah ada ucapan selamat Natal di dalam Al-Qur'an? Jawabannya tidak ada. Karena kalau misalnya kita perhatikan baik secara mantuk, secara tekstual, atau secara mafhum, secara tersurat maupun juga tersirat, kita tidak mendapati ada ucapan selamat Natal di dalam Al-Quran. Adapun ayat yang kemudian dinukilkan tadi, misalnya surat Maryam biasanya yang mereka nukilkan, Allah Ta'ala berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semua dilimpahkan kepadaku, yakni kepada Isa bin Maryam, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu tertera di dalam surat Maryam ayat 33. Nah, menariknya Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari justru memberikan catatan penafsiran yang catatan beliau ini membantah klaim bahwa ada ucapan selamat Natal dalam Al-Quran, yakni ucapan selamat atas kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Yukhbiruhum fi qissati khabari an nafsihi, bahwasanya seorang Isa bin Maryam itu mengabarkan tentang dirinya bahwa dia tidak memiliki bapa dan dia akan meninggal serta dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup, di mana di dalam surat setelahnya, kalau tadi surat Maryam ayat 33, maka kita mendapat di dalam surat Maryam 34 36 34 sampai dengan 36 justru mengkonfirmasi keyakinan kaum muslimin tentang Isa bin Maryam yang jelasnya berbeda dengan keyakinan mereka yang meyakini Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Kita meyakini Isa bin Maryam adalah hamba Allah, Rasulnya hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkara yang benar yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Maka lillahi an yattakhidha min walad subhanahu. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ayat ini sudah cukup. Allah mengatakan maka lillahi. Ada huruf maknafi, Allah menafikan tidak ada bagi Allah tuh an yattakhidha min walad. Allah menjadikan ada seorang anak subhanahu, maha suci Allah Ta'ala. Ketika Allah mengatakan subhanahu, maha suci Allah, karena Allah memang mengkritik kemudian membantah ucapan-ucapan yang melampaui batas yang mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Tuhan. Idza qada amran, tatkala Allah menetapkan suatu urusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka cukup bagi Allah, Allah mengatakan jadilah maka jadilah. Artinya ketika Allah menciptakan Isa bin Maryam melalui kelahiran dari seorang Maryam itu, Sayyidah Maryam itu sendiri tanpa bapa, maka mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi itu semua tidak menunjukkan Allah memiliki anak, karena Allah menegaskan maka nadillahi ayat sakhidha min walad. Allah Ta'ala menegaskan lam yalid walam yulad. Artinya dari bagaimana mungkin kemudian kita katakan ada ucapan selamat Natal, yakni ucapan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Nah, ini bertentangan dengan ayat setelahnya kalau kita baca secara utuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Ini Masya Allah penjelasan luar biasa. Jadi memang umat Islam haram ya dalam hukumnya untuk mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang non-Muslim. Nah, kemudian Ustaz, ini kalau kita melihat fenomena di tengah-tengah kita saat ini, terutama juga ada sebagian dari saudara-saudara seiman kita, ini ada yang tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi ada di antara saudara kita yang kemudian mereka juga mengikuti untuk melaksanakan ritual atau bahkan mengikuti seremonial dari hari raya orang-orang non-Muslim. Nah, jika melihat fenomena ini, bagaimanakah hukum untuk mengikuti ritual maupun seremoni hari raya orang-orang non-Muslim? Mohon penjelasannya Ustaz Irfan. Baik, para ulama Islam ketika mereka menjawab hukum, bagaimana hukum menghadiri
a'yadul kufar wal musyrikin, perayaan non-muslim, bagaimana hukumnya seorang muslim menghadiri perayaan mereka, mereka lazim kemudian menggunakan berdalil dengan ayat walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak menyaksikan azur. Azur di sana bermakna kebatilan. Wa idza marru bil lagwi, dan tatkala mereka melewati suatu lagwun, suatu kesia-siaan, marru kirama, maka mereka akan melewatinya dengan menjaga kehormatan. Nah, di dalam suatu Furqan ini Allah gambarkan walladzina la yashhaduna zura. Yashhaduna zura. Ketika diistilahkan yashhaduna zura, orang tidak menyaksikan. Berarti ya tidak bergabung, tidak menyaksikan, melainkan bahkan menjauhi. Maka Allah katakan wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika orang-orang non-muslim mereka merayakan hari raya yang kita pandang tentu bertentangan dengan akidah seorang muslim, maka tidak selayaknya seorang mukmin muslim mengikuti perayaan mereka, bahkan ikut terlibat di dalam perayaan itu sendiri. Karena ayat ini sudah jelas menggambarkan yang dimaksud dengan azur itu, kata para ulama tafsir, itu mencakup makna a'yadul kufar wal musyrikin, hari raya perayaan-perayaan non-muslim itu sendiri. Ketika kemudian seorang mukmin meyakini kebenaran dalam Islam, maka tidak selayaknya kemudian mereka terlibat di dalam upacara seremonial yang menjadi representasi atas keyakinan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Selayaknya apa? Wa idza marru bil lagwi, dan tatkala dan jika mereka melewati al-lagu. Bahkan azur di sana termasuk juga ayat perayaan hari raya non muslim digambarkan sebagai laguan di dalam bahasa Al-Qur'an. Laguan itu kesia-siaan, sesuatu yang tidak ada faidahnya, maka sudah selayaknya seorang mukmin muslim wa idza marru bil lagwi marru kirama. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu penegasan. Di sana ada penegasan maf'ul mutlak. Ketika mereka melewati, betul-betul melewati kiraman. Istilah kiraman di sana menunjukkan bentuk maf'ul min ajlihi, alasan. Motifnya apa? Demi menjaga kehormatan. Artinya, ketika seorang mukmin terlibat di dalam perayaan-perayaan mereka, itu pada hakikatnya menodai kehormatan dirinya sendiri sebagai seorang mukmin dan muslim. Harusnya malu. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama, termasuk juga ulama kenamaan dari mazhab Syafi'i. Siapa? Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, salah satu pengarang dari kitab Tafsirul Jalalaini. Kitabnya banyak dikaji di pesantrenan. Beliau mengatakan, wa qabaha minhu ma ahdatsuhu minal ibadat awil adat. Bahwa di antara hal yang paling buruk kemungkaran itu adalah apa yang diada-adakan oleh orang-orang kafir itu berupa peribadatan, berupa tradisi. Fa innahu mimma ahdatsahul kafiruna wa muwaffiqatul muslimina law fihi min a'zamil munkarat. Maka keterlibatan kaum muslimin di dalam di dalam ritual-ritual, seremoni orang-orang kufar itu termasuk di antara sebesar-besarnya kemungkaran. Fakullu ma yatashabbahu nabihim min ibadatin aw adatin fa huwa minal muhdatsat wal munkarat. Tadi itu segala hal kemudian apa-apa yang kemudian manusia serupai dari perbuatan mereka berupa ibadah, tradisi, termasuk seremoni, ritual, ini termasuk di antara perkara-perkara kebidahan dan kemungkaran itu sendiri. Wa qad madahallahu azza wa jalla man lam yashhad a'yadahum wa mawasimahum wa lam yusyarikahum fiha. Bahkan digambarkan di sini Allah telah memuji. Allah telah memuji siapapun orang yang tidak mau menyaksikan perayaan-perayaan mereka, ritual-ritual seremoni mereka, dan tidak terlibat di dalamnya. Ini kata siapa? Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa? Karena mereka yang terlibat di dalamnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di samping berarti termasuk orang yang menyaksikan kemungkaran yang seharusnya melakukan amar nahi mungkar malah terlibat. Maka dalam hal ini tidak boleh kemudian seorang mukmin muslim terlibat di dalam perayaan mereka. Ini prinsip toleransi, lakum dinukum waliyadin. Silahkan mereka mengadakan ritual di tempat ibadah mereka sendiri, tidak boleh kita ganggu. Tapi seorang mukmin pun juga wajib menjaga kehormatan dirinya untuk tidak terlibat di dalam perayaan-perayaan mereka itu sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Itu jelas. Alam sabab. Ya, baik Ustadz. Ini Masya Allah penjelasan luar biasa. Kalau kita melihat fenomena saat ini kan banyak ya terdengar di sekitar kita. Ada seruan-seruan untuk kita untuk mengikuti dan merayakan, bahkan mengucapkan selamat terhadap perayaan Hari Raya orang-orang non-Muslim.
Nah, jika mencermati terkait dengan hal tersebut, ini menurut panjenengan ini apa bahaya seruan-seruan untuk merayakan atau mengucapkan selamat untuk perayaan hari raya orang-orang non-Muslim? Apakah seruan tersebut ini juga bagian dari kampanye dari ide pluralisme begitu dan jika memang iya seperti itu, kira-kira bagaimana dampaknya bagi keyakinan dan keimanan umat Islam ini, Ustaz? Yang pertama itu jelas saya kira fenomena ini diantara upaya liberalisasi pemikiran dan budaya kaum muslimin. Sesuatu yang asalnya tidak pernah kemudian ada di masa salaf, di masa para ulama kita. Kita tidak pernah mendapati bagaimana kemudian para ulama mu'tabar lintas madhab, lebih jauh lagi baginda Rasulullah SAW juga para sahabat terlibat di dalam a'yadul kufar wal musyrikin. Padahal di era kekhilafahan itu kan ada orang-orang kafir al-dhimmah. Mereka-mereka yang dhimahnya bahkan dinisbatkan kepada dhimahnya baginda Rasulullah SAW. Man adza dhimmiyan faqad adzani. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapapun yang menyakiti kemudian ahlu dhimmah maka dia telah menyakiti diriku, menyakiti baginda Rasulullah SAW. Tapi antum bisa bayangkan baginda Rasulullah SAW tidak kemudian mengucapkan selamat atas perayaan mereka, pada dhimmahnya mereka dijaga, harta benda mereka dijaga, kehormatan mereka dijaga. Kenapa? Karena mereka mau tunduk kepada daulah khilafah, membayar jizyah, maka sebagai gantinya mereka dhimmahnya dilindungi oleh khilafah. Tapi kita mendapati baginda Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidun dalam kurung para pejabat negara ini, para penguasa luar biasa teladan umat ini, mereka tidak pernah kemudian melakukan liberalisasi pemikiran budaya, memperbolehkan ucapan-ucapan atau keterlibatan semisal itu. Maka kita lihat di zaman ini memang muncul mengemuka fenomena liberalisasi pemikiran, liberalisasi perbuatan dalam bentuk budaya atau dibudayakan, harus utamakan ini di balik isu bukan hanya liberal sebut tapi juga moderasi itu. Di balik isu moderasi beragama yang modelnya tadi sesuatu yang kemudian bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah juga para sahabat. Nah, apa dasarnya? Saya punya bukti. Di dalam kitabnya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab tersebut belum jelas menegaskan dalam kitab apa? Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu 'anil Ibtida. Kitabnya ada di maktabah kami. Beliau mengatakan wa'lam anna lam yakun ala ahdi salafis sabiqina minal muslimina man yusyariku fi syai'in min dzalik. Dan katakanlah bahwasanya tidak ada kemudian di masa salaf terdahulu dari kaum muslimin yang bergabung dengan orang-orang non muslim dari sesuatu apapun dari ritual mereka. Fal mu'minu haqqan huwa salik tariqas salafis salihin al-muttaqi li athari nabi sayyidil mursalin SAW. Bahkan seorang mukmin yang benar keimanannya, kata As-Suyuti, adalah ia yang meniti jalannya salaf yang mulia, yang mencukupkan dengan athar, yakni dengan jejak perjalanan, dengan teladan nabinya baginda Muhammad SAW sayyidil mursalin. Nah, dalam hal ini beliau menegaskan tidak pernah terjadi di masa salaf apa yang kita temukan di zaman Al-Hafidh As-Suyuti ataupun juga di zaman kita saat ini. Nah, ini bahayanya, saya tegaskan ini diantara potensi bahayanya liberalisasi pemikiran, sama saja apakah mengatasnamakan liberalisme, liberal, atau mengatasnamakan moderasi beragama. Allah a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz Irfan, ini kan sebagaimana fenomena yang ada, ini bagaimana bila ada perusahaan yang dalam tanda petik ya, memaksa karyawannya untuk menggunakan atribut-atribut Natal. Nah, jika kita melihat fenomena tersebut, respon seperti apa yang harus diambil oleh umat Islam untuk menjaga keimanannya? Mohon penjelasannya Ustaz Irfan. Nah, itu kan berarti di antara tentu kalau kita bertolak dari pengertian toleransi itu bagi kita artinya masing-masing saja tidak kemudian terlibat di dalam perayaan seremoni agama lain, maka tidak selayaknya kemudian perusahaan ataupun juga lembaga apapun jenisnya, mau lembaga negara, mau lembaga NGO misalnya dan sebagainya, pokoknya ya tidak boleh kemudian mereka memaksa umat Islam yang menjadi bagian dari perusahaan atau lembaga mereka untuk tadi melakukan hal-hal yang menunjukkan pelanggaran terhadap syariat itu sendiri. Tadi saya sudah nukilkan banyak dalil kemudian hujah dari para ulama yang melarang
tidak boleh mengucapkan, tidak boleh terlibat secara fisik, ya masing-masing saja. Nah, tentu bagaimana kemudian sikap umat Islam? Nah, tentu layak kemudian para ulama melakukan upaya-upaya mengingatkan pihak-pihak terkait yang kemudian memaksa umat Islam, bahkan bisa kita katakan ya intoleransi terhadap umat Islam untuk menunjukkan toleransi tanda petik terhadap agama-agama, terhadap ini perayaan-perayaan, itu kan suatu bentuk intoleransi itu sendiri. Tentu tadi ini membutuhkan juga kehadiran suatu negara, suatu sistem di mana Al-Mustafa SAW menggambarkan innamal imamu junatun yuqatalu miwari wa yutakabir. Sesungguhnya semata-mata imam itu adalah perisai. Perisai untuk menjaga akidah umat, di antaranya kata para ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Atsir, maka di antara bentuknya adalah tadi tidak kemudian mengizinkan umat Islam terlibat di dalam perayaan non-muslim apapun jenisnya, apapun namanya. Silahkan kemudian orang-orang non-muslim merayakan perayaan mereka di tempat-tempat ibadah mereka sendiri. Kaum muslimin tidak kemudian mengganggu, dan jelasnya tidak boleh mengganggu urusan kaum muslimin pula dengan cara ya tadi tidak terlibat atau tidak melibatkan kaum muslimin di dalam perayaan-perayaan itu sendiri. Tapi masing-masing saja lakum dinukum waliyadin, ini tentu membutuhkan kehadiran suatu sistem yang berpihak kepada tadi penegakan Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Tadi di beberapa pertanyaan sebelumnya, Ustadz juga sempat menyinggung ya bagaimana kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat dan juga para khalifah-khalifah sebelumnya ini mengatur terkait dengan toleransi umat-umat beragama di dalam negara Islam saat itu. Nah, jika kita melihat yang ingin saya tanyakan terakhir ini adalah bagaimana perayaan Natal yang dilakukan oleh penganutnya di dalam negara Islam atau negara khilafah, sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Mohon penjelasannya, Ustadz Irfan. Yang pertama tadi dalam konteks, mungkin lebih jelasnya tadi, dalam konteks berkaitan dengan orang-orang kafir al-zimmah, itu zimmah mereka dijaga. Ini maksud dengan zimmah di sana kan mencakup tadi urusan darah, kehormatan, mereka pun juga diberikan hak untuk menjalankan ibadah ritual mereka di tempat-tempat ibadah mereka sendiri, tidak kemudian mengusik Islam dan kaum muslimin. Ya silahkan masing-masing lakum dinukum waliyadin. Itu yang pertama. Konsekuensinya adalah ya tadi mereka ya boleh kemudian mengadakan perayaan hari raya di tempat ibadah mereka sendiri. Pada sisi lain kemudian kaum muslimin dilarang, wajib kemudian dilarang, jelasnya khilafah akan melarang kaum muslimin terlibat di dalam perayaan-perayaan mereka itu sendiri. Ini menunjukkan prinsip toleransi yang dijunjung tinggi oleh negara, oleh khilafah, tidak kemudian campur baur, tidak kemudian campur aduk. Terlebih dasarnya jelas tadi di masa salaf solih, kata ulama kenaman mutafannin, rujukan para ulama, rujukan pesantren, kita itu jelas Al-Hafidz As-Suyuti menegaskan generasi salafun as-salih, ini para rujukan-rujukan agama di mana semua ilmu Islam itu kembali kepada mereka, yakni baginda Rasulullah juga para sahabat radhiyallahu anhum, tidak pernah kemudian, termasuk juga imam mazhab yang 4 ini, generasi salaf, mereka tidak pernah kemudian terlibat di dalam perayaan-perayaan, tidak perlu mengucapkan selamat, bahkan jelas batasannya ya tadi lakum dinukum waliyadin, ditafsirkan dalam bentuk perbuatan dan juga fatwa-fatwa para ulama kemudian yang menegaskan ya orang-orang non muslim mereka merayakan ritual tempat ibadah mereka sendiri, kaum muslimin tidak boleh terlibat dalam hal apapun berkaitan dengan perayaan-perayaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukron, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Irfan Abu Nafid. Ini Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa dan pencerahan dan penjelasan yang luar biasa. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh umat sehingga umat ini bisa kuat di dalam memegang teguh keimanan dan ketakwaannya. Baik, Ustadz, syukron, jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama, dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News.
karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya, saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.